Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah hadirin rahimahumullah, pada kesempatan sebelumnya kita masih berada pada kitab Taubah. Pada hadis yang ke-19 dari bab Taubah. Dulu syarahnya sudah kita baca sedikit, ya. Agar kita ulang hadisnya untuk mencerahkan ingatan kita dari hadis ini. Wa an Zir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma ja'a bika ya Zir faqultu ibtigha' al-'ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi radiya bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffaini ba'da al-ghaibi wal bawl. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an? Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaibin wa qawlin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bainama nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari ya Muhammad fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um faqultu lahu waihak udhud min sautika fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad nuhita an hadha faqala wallahi la aghdud qala a'rabiyyu al-mar'u yuhibbu al-qauma wa lama yarhaqu bihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghrib masiratu urdihi au yasiru ar-raqibu masiratu ardihi au yasiru ar-raqibu fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Qala Sulaiman ahadur ruwati qibala Syam khalaqallahu ta'ala yawmal qiyamah yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lil taubah la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu
Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun shahih. Hadisnya agak panjang. Dari Zir bin Hubaysh, beliau berkata, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. As'aluhu 'anil mashi 'ala khufain. Aku bertanya kepada beliau tentang mengusap khuf, mengusap khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, dikatakan khuf karena menutupi mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki, maka tidak dikatakan khuf. Faqala, ma ja'a bika Yazid. Sofwan bin Asal, seorang sahabat, mengatakan, apa yang membuat engkau datang wahai Yazid? Qultu ibtigha al-ilm. Aku jawab, aku datang ke sini karena mencari ilmu. Faqala, maka beliau pun mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlu. Sesungguhnya para malaikat tad'u, mereka meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Radiya bima yatlub, karena ridho terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut, yaitu menuntut ilmu. Fakultu, maka saya katakan, yaitu Zir bin Hubaysh, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala khuffain ba'dal ghaid wal baul. Beliau mengatakan, sesungguhnya qad hakka, maksudnya di sini qad hakka yaitu ragu. Bagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sesungguhnya ragu pada diriku, di dalam dadaku, tentang masalah mengusap di atas kedua sepatu yang menutupi mata kaki tentunya. Setelah ghaid wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Termasuk di dalamnya jawrah, pakai kaos kaki. Jadi seseorang kalau berwudu dalam keadaan suci, kemudian pakai kaos kaki, kemudian dia batal mau wudu, tidak perlu membuka kaos kakinya, cukup diusapkan di punggungnya, atau pakai sepatu, pagi sudah wudu, kemudian pakai sepatu, kemudian kerja. Kemudian datang waktu sholat, tidak perlu melepas sepatunya untuk berwudu, bisa dia sholat dengannya. Wa kuntum ra'an wa kunta imra'an min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan engkau adalah salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, aku datang untuk bertanya kepadamu. Al-sami'ta yaqulu fi dzalika syai'an. Apakah engkau mendengar bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara itu, sesuatu dari hal itu? Maka beliau menjawab, qala na'am, iya. Rasul menyebutkan, menjelaskan, kana ya'muruna idza kunna safara. Dahulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita safar, au musafirin, atau sedang mengajarkan perjalanan jauh, alla nanzi' sifafana salasata ayyamin wa layalihinna, supaya kita tidak melepaskan sepatu atau kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam karena janabah. Karena apa? Janabah. Layak illa min janabah, kecuali karena janabah, mandi junub, jadi tidak, Rasulullah memerintahkan supaya kita tidak melepaskan sepatu kita atau kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub. Kalau junub harus dilepas. Jadi
memasukkannya dalam keadaan suci selama 3 hari 3 malam, boleh dia nggak melepasnya. Ya, dia batal tinggal diusap lagi. Dia batal diusap lagi sampai 3 hari 3 malam. Kecuali junub. Kalau junub harus dilepas, ya, harus dilepas karena hadas besar. Kemudian, ya, dilanjutkan. Lakin min ghaidin aw baulin, tetapi ya boleh mengusap sepatu atau kaos kaki itu karena min ghaid, karena dia selesai buang hajat besar atau dia selesai buang air kecil. Aw naumin, atau karena setelah tidur kemudian dia bangun. Fakultu, saya katakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar beliau Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hawa, ya, hawa maksudnya mahabbah, kecintaan, ya, menyebutkan sesuatu dari kecintaan, ya, penjelasan tentang masalah kecintaan, ya. Kemudian, ya, qala na'am, ya, kuna, kuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Iya, dahulu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu safar. Fatainana nahnu indahu idnadahu arabiyyun bi sautin lahu jahwari. Ketika kami berada di tengah-tengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui Arabi, ya. Orang badui yang tinggal di pedalaman, ya, memanggil dengan suara yang lantang, suara yang keras, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah nahwa min sautihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab seruan tersebut dengan suara yang semisal dengan suara orang tersebut. Haum, ya. Beliau mengatakan, haum, ada apa? Ya. Fakultu lahu, ya. Maka saya katakan kepadanya, kepada orang badui tersebut, ya, waihak, ubdud min sautika, ya, silakan, ya, ubdud, rendahkan suaramu, ya. Fa'inaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berada di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, faqad nuhita an hadza, dan kamu telah dilarang dari perbuatan yang seperti ini, ya. Waqad nuhita an hadza, engkau telah dilarang dari perbuatan yang seperti ini. Faqala, maka beliau mengatakan, ya, orang badui ini mengatakan, wallahi la aududu, ya, demi Allah aku tidak akan mengecilkan suaraku. Qala al-Arabiyyu, kemudian orang badui tersebut mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim, seseorang mencintai suatu kaum dan dia belum mengikuti mereka. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ya, dia cinta pada suatu kaum tetapi belum mengikutinya, ya. Maka Rasulullah pun mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, bahwasanya seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib, ya. Beliau masih selalu menyampaikan hadis, ya, memberikan petuahnya sampai belum menyebutkan sebuah pintu, ya, minal maghrib, pintu, ya, dari maghrib, ya. Masiratu arziha, ya,
yang mana pintu dari maghrib ini, maghrib itu barat, ya. Maroko itu disebut maghrib, ya. Menyebutkan pintu dari maghrib, ya. Dari barat, ya. Masiratu ardihi, yang mana, ya, perjalanan luasnya pintu tersebut, au yasir ar-rakib fi ardihi, ya. Atau orang yang sedang berkendaraan itu berjalan menempuh luasnya pintu tersebut selama 40 atau 70 tahun. Ya, pintunya lebarnya 40 atau 70 tahun perjalanan ditempuh orang yang sedang berkendaraan dengan kendaraan yang sedang pakai onta. Ya. Qala Sufyan, ya. Kemudian Sufyan, ya, salah seorang perawi, ya, menyatakan qibala Syam, ya, dari arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi terbuka untuk taubat, maftuhan di taubat, la yuhlak, tidak ditutup, hatta tatu asyamsu minhu, sampai matahari muncul darinya, dari barat. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan selain dari beliau. Nah, sarangnya dulu sudah belum? Ya. Sudah. Nah, ini berkaitan dengan masalah tobat. Jadi tobat itu dibuka pintunya luas, ya, luas sekali. Siapa saja yang ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sambut, ya, dengan kebahagiaan yang mana kebahagiaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala besar daripada kebahagiaannya orang yang kehilangan bekalnya di tengah padang pasir, kemudian dia menunggu kematiannya, kemudian datang kepadanya bekalnya. Dia bahagia sekali. Saking bahagianya dia mengatakan, "Nam Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk." Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Saking bahagianya dia salah ngomong. Ya. Allah lebih bahagia daripada seorang hamba yang seperti ini. Dan hadis yang sebelumnya telah disebutkan, "Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama ajal belum sampai pada serombongan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, waktu, ya, bagi hamba untuk bertobat. Walaupun tidak seketika itu dia melakukan kemaksiatan kemudian bertobat, tidak. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu fil laili, ya, liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari supaya untuk orang-orang yang berbuat buruk di, ya, orang untuk bertobat orang-orang yang berbuat buruk di siang hari. Wa yabsutu yadahu bil nahari, ya, liyatuba musi'un nahar, musi'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang hari, supaya bertobat orang-orang yang berbuat jahat, berbuat jelek di waktu malam hari. Artinya apa? Ya, walaupun kemaksiatan, keburukan yang dikerjakan di siang hari, kemudian dia sampai malam baru bertobat, Allah menerima. Allah menerima. Allah buka tobat luas. Kemudian kita lanjutkan yang dahulu sempat kita baca. Sedikit saya ulang, ya, tentang masalah, ya, fawaid pada hadis ini. Ya, sudah kita baca di lipatan saya. Fahad adalah hadis fihi, di dalam hadis ini ada faedahnya. Yang dapat kita petik yang pertama, di antaranya subutul maksi 'alal khufain. Ya. Yang sebaliknya, fatawatarat ala haditsu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Wa akhadha bi hadza ahlus sunnah hatta inna ba'd ahli al-'ilmi alladziina sanafu fi kutubil 'aqaid dzakaru al-masha 'ala khufain min kitabil 'aqaid wa dzalika li anna ar-rafidha qalahu fi dzalika falam
yusbitu al-masha ala khufaini wa angkaruhu wal ajab anna mimman rawa al-masha an khufain Ali bin Abi Thalib. Tetapnya adanya mengusap pada kedua sepatu atau dua kaos kaki. Ya ada bimbingannya dari Rasulullah. Hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah sudah mutawatir. Mutawatir itu tidak ada celah untuk dihindari. Kalau ahad, ya, yang meriwayatkan tidak terlalu banyak. Kalau mutawatir, contoh mutawatir Al-Quran, tidak akan bisa seseorang memalsukan Al-Quran. Tidak akan ketahuan, semuanya sudah nyebar. Ya, Al-Quran telah menyebar. Begitu pula hadis mutawatir. Ya, tanpa disengaja, ya, sudah tersebar di mana-mana. Kemudian yang di ujung sana dengan yang di ujung sini dicocokkan sama, padahal belum pernah ketemu. Ya. Hadis mutawatir sampai derajatnya mutawatir tentang mengusap sepatu atau kaos kaki. Wa bidzalika akhadha bihadza ahlu sunnah, dan dengan itu ahlu sunnah wal jamaah mengambilnya, ya, memeganginya. Hatta inadhadu ahli ini sampai sebagian para ulama yang mereka mengarang menulis kitab-kitab yang membahas masalah akidah, dzakaru al-madhhab ala hufain di kitab al-aqaid. Mereka menyebutkan mengusap, ya, kedua sepatu atau kedua kaos kaki, ya, itu dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Ya, wadhalika yang demikian itu dikarenakan Rafidhah, ya. Rafidhah ini dikatakan Rafidhah karena dia menolak Zaid bin Ali bin Abi Thalib, ya. Dikatakan Rafidhah, ya, menolak, meninggalkan ar-raf itu maknanya tarku, ya, meninggalkan Zaid bin Ali. Ya. Ketika beliau ditanya bagaimana sikap terhadap Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar, beliau bersikap bahwasanya, ya, beliau merupakan khalifah yang sah, ya, berwala pada keduanya. Maka orang-orang Rafidhah pun tarokahu, meninggalkannya. Maka mereka dikatakan Rafidhah, orang-orang yang meninggalkan siapa? Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Rafidhah, ya, penyimpangannya sudah luar biasa, mengatakan Al-Quran telah diganti, telah dirubah, Jibril salah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan muncul di akhir zaman. Ini keyakinan Rafidhah. Ya. Sudah jauh sekali dari ajaran Islam. Karena orang Rafidhah meneliti di dalam masalah ini, mereka tidak menetapkan, ya, adanya mengusap pada kedua telapak, pada kedua kaos kaki atau sepatu. Wa anggaru, dan mereka mengingkarinya. Wal ajab, dan lebih mengherankan, ya, anna mimman rawal madhhab, ya, orang yang meriwayatkan mengusap itu adalah, ya, ala khufain, mengusap di atas sepatu atau di atas jawrab kaos kaki adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ma'adzalika, walaupun demikian, hum yungkiruna, mereka tetap mengingkarinya, wala yaquluna fi, dan tidak mau mengatakan dengan pendapat tersebut. Fakana al-mashu ala khufain min syi'ari ahli sunnah wal jamaah, syi'ari ahli sunnah. Ya, maka mengusap di atas kedua khuf, di atas kedua sepatu yang menutup mata kaki atau jawrab, yaitu kaos kaki, itu merupakan syiarnya ahli sunnah wal jamaah. Wa minal umur al mutawatir indahum, dan merupakan perkara-perkara yang sudah mutawatir, yang sudah menyebar, ya, tidak bisa didustakan, ya, di sisi mereka. Alladzi laisa indahum fiha syakkun, yang mana tidak ada dari mereka keraguan sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, laisa fi qalbi min al-masi syakkun, tidak ada sedikit pun di dalam hatiku keraguan tentang syariatnya mengusap sepatu atau kaos kaki.
Waqala, dan Imam Ahmad juga mengatakan syai'un fihi arba'una hadisan, ya. Yang menjelaskan masalah mengusap ini itu 40 hadis dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Lakin labudda min syurutil lijawazil mas'ala khufain. Tetapi harus juga diperhatikan syarat-syaratnya, ya, dibolehkannya mengusap 6 kaos kaki atau sepatu. Syaratnya apa? Asyadul awal, syaratnya yang pertama. Jadi ketika kita wudu, ya, kita nggak perlu melepas sepatu kita, nggak perlu melepas kaos kaki kita, cukup diusapkan di punggungnya. Ada syaratnya, ya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, an yadha'ahuma ala taharatin. Dia memasukkan kakinya pada sepatu tersebut dalam keadaan suci, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Mughirah bin Syu'bah, dikarenakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, "Inna ma'arada an yanza'a khufai Nabi sallallahu alaihi wasallam," ketika beliau ingin melepaskan kedua sepatunya Rasulullah, ya, kedua khufnya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Ja'huma, biarkan sepatuku, enggak usah dilepas. Fa ini sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkan kedua sepatuku, kedua khufku, tahiratain, dalam keadaan suci, tahiratain. Famasaha alaihima, maka Rasulullah ketika wudu tidak melepas sepatunya, cukup diusap di atas punggungnya, punggung sepatu tersebut. La farqa baina an takuna hadhihi tahara qad ghasala fiha ar-rajul aw masaha fiha ala khufin sabitin. Tidak ada bedanya, ya, bahwasanya sucinya ini, ya, qad ghasala fiha rajul, ya, seseorang telah membasuhnya, ya, aw masaha fiha, atau pernah mengusapnya ala khuf, ya, pada khufnya, ya, ala khuf sabitin, ya. Nah, pada khuf yang sebelumnya, ya. Jadi, nah, dia dalam keadaan memasukkan, ya, memasukkan sepatu dalam keadaan dia suci, ya. Kemudian dia lepas, dia basuh, ya. Kemudian dia masukkan lagi, tidak mengapa, ya. Atau, ya, sucinya itu karena apa? Ya, dia usap, ya. Nah, pertama dia berwudu, kemudian apa? Dia lepas, ya. Karena, nah, dia batal. Nah, dia lepas, ya. Tidak dia lepas, ya. Nah, kemudian dia wudu, kemudian dia usap, ya. Setelah dia usap, dia lepas sepatunya, ya. Kemudian dia pakai lagi, kan belum batal wudunya, ya. Belum batal wudunya, dipakai lagi, itu juga tidak mengapa. Masih kategori dia masih dalam keadaan suci, ya. Karena apa? Nah, dia melepas sepatunya kemudian dimasukkan lagi, dia masih punya suci, ya. Nah, masih punya suci. Pamasalan, contoh, lau tawaddu wudu'an kamilan wa ghasala rijlaihi, thumma labisa jawrab al khufain, fa huna labisa ma'ala taharati. Contoh, seseorang berwudu dengan wudu yang sempurna, dia basuh kedua kakinya, kemudian dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Lah, dari sini dia telah memasukkan apa? Sepatunya di atas suci. Ya, dia wudu dulu, kemudian baru pakai sepatu. Ya, suci ya. Maka nanti ketika wudu, ya, cukup diusap di atas punggung sepatu tersebut. Wa kadzalika law qad labisa jawrab min qabl wa masaha alaihima thumma ihtaja ila ziyadati jawrab, ya, wa labisahu ala jawrab al-awwal alladhi masahu wa huwa ala taharatin fa innahu yamsa'atani lakin yakunu ibtida'il muddat min al-mas'i al-awwal la min al-mas'i ala thani. Hadha huwa al-qawl as-sahih, innahu idza labisa khufan ala khufin mamsuhin fa innahu yamsa'al al-a'la lakin yabni ala muddatil mas'i al-awwal.
Begitu pula ya, apabila seseorang memakai kaos kaki ya, mingkop dari sebelumnya dan dia mengusap kedua kaos kaki tersebut, kemudian dia butuh untuk ditambahkan ya, butuh untuk ditambahkan kaos kakinya supaya tambah hangat ya. Labisahu alal jawrab al awal ya, alladhi masahu, dan dia memakai kaos kaki yang telah diusap sebelumnya ya. Wa huwa ala tahara, maka dan dia di atas suci ya, dia tetap di atas suci ya. Fa innahu yamsa'atani, maka dia boleh mengusap yang keduanya. Lakin yakun ibtida'il mudah, tetapi permulaannya ya, dihitungnya itu dari mengusap yang pertama. La minal mas'atani, bukan mengusap yang kedua. Ada wa qaul as-sahih, ini pendapat yang sahih. Innahu idza labisa khufan ala khufin, apabila seseorang memakai khuf ya, atau memakai kaos kaki misalnya, di atas kaos kaki yang telah diusap ya, fa innahu yamsa'al a'la, maka bajunya boleh mengusap untuk kaos kaki yang kedua yang dia pakai ya. Walakin yabna ala muddadil mas'al awal, tetapi penghitungan mengusapnya dihitung pada kaos kaki yang pertama ya. Jadi seseorang ya, misalnya dia berwudu pakai kaos kaki ya, kemudian dia berwudu batal, dia berwudu kemudian diusap kaos kakinya saja, kemudian tambah dingin dia memakai kaos kaki lagi ya. Maka ketika dia memasukkan kaos kaki yang kedua, dia masih dalam keadaan suci. Kemudian dia misalnya batal ya, kemudian mengusap, maka diusap saja kaos kaki yang kedua. Tetapi penghitungannya adalah memulai dengan kaos kaki yang dalam, yang pertama yang dia pakai. Karena waktunya itu cuma 1 hari 1 malam ketika dia mungkin tidak safar. Ketika safar dia waktunya 3 hari 3 malam. Wala budda aidan an takuna tahara bil ma' ya. Falau labisahuma ala taharati tayammum fa innahu la yunsa alaihima. Begitu pula sucinya harus dengan air ya. Andai kata dia sucinya dengan bersuci dengan tayamum, maka tidak boleh mengusap di atas kedua sepatunya. Contoh, rajulun musafirun la yamsah bima'in fatayammam. Wala bisa kufain. Wala bisa kufain ala taharati tayammum. Thumma ba'da dzalika wajada al-ma' wa arada ayatawadda fa fi hadhihi al-hal la budda an yahla kufaini wa yarsil qadamaihi indal wudu wa la yajuz al-masfu alayhima fi hadhihi al-hala li'annahu lam yaltasima ala tahari ghuslin fiha ar-rajul ya. Fa inna tayammum yata'allaq fi adwaini faqat wa huma al-wajh wal kaffain. Kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sucinya harus dengan air. Andai kata dia suci dengan tayamum ya, maka dia tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu atau jawrab. Contoh, seseorang yang safar ya, dia tidak mendapatkan air ya, maka dia berwudu bertayamum ya. Kemudian dia memakai kedua kaos kaki ya, ala taharati tayamum, dalam keadaan suci dengan tayamum ya. Cuma pada dari setelah itu wajadal ma', dia mendapatkan ma', wa arada an yatawadda, dan dia ingin berwudu. Fa fi hadhil hal, maka keadaan yang seperti ini la budda an yahla khufain. Dia harus melepaskan kedua sepatunya ya, kedua sepatunya. Wa yasil qadamai, dan harus menyuci kakinya indal wudu, ketika wudu.
Wala yajuzu al-masu alaihima, tidak boleh mengusap pada keduanya. Fi hadhil halah, pada keadaan yang seperti ini. Li'annahu lam yalbasuma, karena dia belum memakai keduanya ala tohari muslim. Tidak memakai keduanya di atas toharoh muslim. Suci karena kena air, dibasuh. Tidak. Ya. Jadi syaratnya harus dia sucinya karena dibasuh. Fa'ila tayamum yata'ala di abwa ini fakat. Sedangkan tayamum itu hanya berkaitan bergantung pada dua anggota badan saja, yaitu wajah dan telapak tangan. Syarat yang kedua, ya. Nah, kita baca ringkasannya aja. An yakuna mafu alaihima fil hadas aswa. Bahwasannya mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya, kalau tadi yang pertama harus suci dulu, dimasukkan dalam keadaan suci. Yang kedua, setelah dimasukkan dalam keadaan suci, ya, maka apa? Nah, mengusapnya itu, ya, karena hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Karena hadas kecil itu soalnya buang air besar, buang air kecil, kemudian kentut, ya, ini namanya apa? Hadas kecil. Tapi hadas besar seperti apa? Junub, ini hadas besar, ya. Maka dia harus melepas sepatunya dan dia mandi. Syarat yang ketiga, an yakuna mafru fil muddah allati haddadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya yaumun, ya, wa lailatun lil muqim wa salatatu ayyamin wa layaliha wa bilayaliha lil musafir. Yang ketiga, ya, mengusap itu harus pada waktunya, ya. Waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Yaitu 1 hari dan 1 hari semalam lil mukim, bagi orang yang mukim, tidak mengadakan safar. Ya. Jadi kalau pagi wudu, subuh itu, ya, habis wudu pakai sepatu, ya, sampai subuh lagi, ya. Nah, nggak perlu dilepas sepatunya, diusap saja, ya. 1 hari 1 malam dihitung mulai ketika memasukkan sepatu itu. Masukkan sepatunya misalnya jam 6, ya, pagi. Maka sampai jam 6 pagi, maka boleh, ya, wudu tanpa melepas sepatu atau kaos kakinya, diusap, ya. Kemudian, ya, wa salatatu ayyamin wa bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Safar hari ini, wudu, kemudian pakai sepatu, ya, pakai sepatu jam 6, ya, pagi. Maka jam 6 pagi, 3 hari yang akan datang, maka baru selesai. Harus dilepas, kemudian dia wudu, ya. Boleh mengusap selama waktu itu 3 hari 3 malamnya. Ini syarat-syarat di dalam mengusap apa? Syawrab atau mengusap apa? Sepatu. Sebagaimana yang telah sahih dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, bahwasanya ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muqim, ya, yauman wa lailah, ya, walil musafir salatata ayyamin bil layaliha. Bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang yang mukim, yang tidak safar, yang tinggal di daerahnya, untuk mengusap itu waktunya 1 hari 1 malam. Walil musafir, adapun untuk musafir, ya, salah 1 ayyamin bilayaliha, yaitu apa? 3 hari 3 malam. Ya, untuk musafirnya 3 hari 3 malam. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya itu untuk masalah ya, mengusap, ya, itu. Adapun hadis ini berkaitan dengan masalah taubat, ya. Berkaitan dengan masalah taubat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi hambanya seluas-luasnya. Apapun dosa yang dia lakukan, ya, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa, jangan terputus asa dari ampunanku, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Mengampuni dosa seluruhnya. Bagi siapa mengampuni dosa seluruhnya. Innallaha wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai sekian. Alaikum idza wajadtum al-khata wa al-khata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan taubat. Ya, masalah taubat. Wa ila sanaktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.